Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan tentang tafsir pilihan. Kita sekarang masuk dalam surat Al-Baqarah, namun sebagaimana yang kita beri judul itu tafsir ayat-ayat pilihan. Beliau tidak menafsirkan seluruh ayat dalam surat Al-Baqarah, tetapi hanya ayat-ayat yang dipilih oleh beliau. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat kedua sampai ayat kelima. Ayat 2 sampai ayat 5, yaitu firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Kemudian ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat. Siapa orang bertakwa tersebut? Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalat, dan mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian yang kami berikan kepada mereka. Terus ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga yang diturunkan kepada para nabi sebelummu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman kepada hari akhirat. Terus ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di sini 5 ayat atau ayat 2 sampai ayat 5, itu 4 ayat yang dibahas oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita bacakan perkataan beliau. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wal mustafadu min suratil Baqarah. Faedah yang diambil dari surat Al-Baqarah. Fihi masail, ya, dari 4 ayat ini ada beberapa faedah. Al-ula, dzalikal kitab. Perhatikan, dzalikal kitab. Kitab itu, ya. Dzalik itu menunjukkan isim isyarah lil ba'id. Itu kalau bahasa kita. Ya. Itu adalah Alkitab. Kata beliau, makna hadzal rajul wala yanfi anna ghairahu laisa huwa rajul lakinnahu lil kamal. Ini maknanya seperti kalau saya bilang itulah sang lelaki. Bukan berarti tidak ada lelaki lain juga banyak, tapi saya mengatakan sang, ada tambahan sang, ar-rajul, sang lelaki, karena lelaki ini yang sempurna. Lelaki ini yang sempurna. Ketika Allah mengatakan, dzalikal kitab, itulah si kitab. Ya, maksudnya kalau itulah kitab yang kita ketahui. Di sini, alif lam di sini, ya, untuk menunjukkan kesempurnaan. Karena kita tahu kitab-kitab suci sebelum Al-Quran ada atau tidak? Ada. Apa yang kita tahu? Di antaranya Taurat, Injil, Zabur, kemudian sudah. Sebelumnya ada Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa, ya, dan masih banyak juga kitab-kitab suci yang tidak kita ketahui. Tapi yang sampai kepada kita Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Taurat, Zabur, dan Injil, ya. Kemudian Al-Quran. Namun Al-Quran dikhususkan dzalikal kitab, itulah Alkitab. Padahal kitab-kitab suci lain juga ada, karena kata Syekh, Alkitab sini menunjukkan kesempurnaan. Menunjukkan apa? Kesempurnaan. Kitab-kitab yang sebelumnya tidak sempurna. Hukum-hukum yang Allah turunkan tidak sempurna. Oleh karenanya, kenapa tidak sempurna? Karena syariat tersebut hanya terkait dengan umat tertentu di zaman tertentu. Sehingga mengalami expired. Ya. Umat tertentu di zaman tertentu. Kepada Nabi Musa turun Taurat, nanti kemudian Injil, turun lagi syariat baru. Yang dimana Nabi Isa berkata, wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Yang aku akan menghalalkan sebagian yang diharamkan bagi kalian, wahai orang-orang Bani Israel. Jadi Nabi Isa juga merubah Taurat, ya, karena tidak semua hukum Taurat kemudian berlaku. Ketika datang Nabi Isa ada revisi. Nah, ketika turun Al-Quran, maka sempurna. Tidak ada revisi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Dan dia diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, ini perbedaan Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga tidak mungkin ada revisi. Adapun Nabi sebelumnya bukan Nabi terakhir dan bukan untuk seluruh manusia. Paham?
Ketika bukan nabi terakhir, berarti masih mungkin ada nabi yang lain yang akan memperbaiki atau merevisi atau menambah atau mengurangi. Dan bukan untuk seluruh umat manusia, berarti ya hukumnya tidak sempurna terkait dengan kepentingan umat di zaman itu saja. Tetapi ketika Al-Quran adalah diturunkan kepada nabi terakhir untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman, maka harus sempurna. Ini konsekuensi logis dari kesempurnaan Al-Quran. Ya, Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Maka Al-Quran menjadi kitab suci yang sempurna. Makanya Allah mengatakan Al-Kitab. Dialah Al-Kitab. Itulah atau dialah Al-Kitab. Padahal kitab-kitab suci yang lain juga ada. Ini sama seperti kalau ini disebut oleh Al-Kashaf, oleh Zamakhsyari dalam Al-Kashaf. Ini siapa namanya? Syekh Abdul Wahab banyak menukil dari para penafsir sebelumnya. Seperti kita mengatakan Ar-Rajul, hadza ar-rajul. Inilah sang lelaki. Bukan berarti tidak ada laki lain. Cuma ini lelaki yang terbaik, yang sempurna, yang hebat. Lelaki yang lain tidak seperti dia. Maka ini faedah yang pertama. Sehingga Allah mengatakan zalika al-kitab. Isyarat kepada Al-Quran. Itu Al-Quran. Kesempurnaan Al-Quran. Paham? Kalau saya tanya kenapa Al-Quran sempurna? Karena diturunkan kepada Nabi terakhir dan seluruh umat manusia. Sehingga tidak mungkin ada expire. Paham? Oleh karenanya batilah perkataan orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu hanya produk Muhammad, hanya perkataan Nabi Muhammad yang cocok untuk orang-orang Arab 1400 tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak relevan lagi. Maka sekarang kita harus berijtihad membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan zaman sekarang. Jadi mereka mengatakan Al-Quran itu tekstualnya sudah expired. Sehingga mereka mengatakan kita harus bikin Islam baru, Islam berkembang namanya Islam progresif. Keren atau tidak? Keren. Padahal itu Islam ngaco ya. Islam habis, bukan Islam maju, Islam apa? Habis. Ya. Kemudian Allah berfirman, tadi berkata, la yanfi anna ghayra laysa huwa rajul lakinnahul kamal. Ats-tsaniyah, faedah yang kedua, nafyu syakki mislu al-qamar lailata tsalitsah. Tsalitsah asyar mungkin ya. Seperti kita katakan nafyu syak itu la raiba fihi, maksudnya tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti rembulan di bulan purnama ya, seperti rembulan di bulan purnama ya. Sehingga sangat jelas terang benderang. Dan ini menunjukkan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Perhatikan, tidak ada keraguan. Semua yang ada dalam Quran adalah keyakinan. Semua yang ada dalam Al-Quran jelas. Apa saja tidak ada ragu, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Semua jelas. Terkait apa? Terkait syariat. Terkait syariat, fikih misalnya, terkait iman, terkait pengkhabaran masa depan, terkait hari akhirat, terkait fikih, terkait adab. Semuanya dalam Al-Quran tidak ada yang meragukan. La raiba fihi. Semuanya jelas, terang benderang. Hanya saja orang-orang yang mencari syubhat, suatu yang jelas pun akan dianggap tidak jelas. Padahal kalau orang yang belajar dia akan tahu bahwasanya petunjuk Al-Quran sangat jelas dan terang benderang ya. Kemudian jadi tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada keraguan, tidak ada yang kita ragu pada satu ayat pun, semuanya sangat jelas. Setelah itu Allah berfirman hudan lil muttaqin. Beliau berkata, faedah yang ketiga ats-tsalitsah, annal hidayata bil kitabi lil muttaqina khassah. Bahwasanya petunjuk Al-Quran ini hanya untuk orang-orang bertakwa saja. Petunjuk khusus untuk orang-orang bertakwa. Itu hanya orang bertakwa yang bisa mengambil petunjuk secara sempurna. Sehingga kita tahu
Dalam ayat yang lain Allah mengatakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Maksudnya apa? Petunjuk untuk menunjukkan jalan-jalan kebenaran. Tetapi hanya orang bertakwa yang bisa menjalankannya. Sehingga kita katakan hudal muttaqin di sini maksudnya hanya orang bertakwa yang bisa mengamalkannya, yang bisa mendapatkan hidayah taufik. Faham? Kemarin sudah bahas. Hidayah ada berapa? Ada dua. Hidayatul irsyad dan hidayah apa? Taufik. Al-Quran ada hidayah irsyad untuk seluruh manusia. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah Allah mengatakan hudal linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Bertakwa enggak bertakwa, Al-Quran adalah petunjuk. Maksudnya petunjuk apa? Irsyad. Tetapi dalam ayat ini hudal lil muttaqin maksudnya hidayah apa? Taufik. Ini hidayah taufik. Maksudnya hanya orang-orang bertakwa yang bisa mendapatkan petunjuk dan mengamalkannya. Hanya orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya kalau orang baca Al-Quran dengan takwa, insya Allah dia diberi petunjuk dan diarahkan untuk bisa mengamalkannya. Dia mendapatkan hidayah taufik. Tapi kalau hanya baca untuk pengetahuan ya bisa, tapi belum tentu dapat apa? Taufik. Maka seorang ketika baca Al-Quran harus serius. Ya. Di antara niat kita baca Quran adalah untuk mendapat apa? Hidayah. Untuk mendapat hidayah. Nah, hidayah yang dimaksud di sini, hidayah untuk orang bertakwa, hidayah apa? Di sini hidayahnya umum. Umum. Karena Allah tidak menyebutkan hidayah apa. Ya. Hudan lil muttaqin, petunjuk. Petunjuk buat apa? Ini kaidah ketika tidak disebutkan secara khusus hidayah apa berarti hidayah terhadap apapun. Makanya Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang terbaik. Benar, siapa yang belajar Al-Quran serius, dia akan dapat petunjuk dalam segala hal. Dalam kehidupannya, dalam keagamaannya, dalam rumah tangganya, dalam mendidik anak, dalam ekonominya, dalam apa saja petunjuk Al-Quran. Al-Quran akan memberi petunjuk. Ya, apalagi kalau belajar Al-Quran beserta tafsirnya maka Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa dalam segala hal. Dalam segala hal. Dan petunjuk tersebut petunjuk yang sempurna, ingat. Karena Allah mengatakan dzalikal kitab, petunjuk sempurna. Makanya Allah mengatakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an memberi petunjuk kepada yang terbaik. Maka tidak boleh seorang mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an dan As-Sunnah tentunya penjelasnya. Siapa yang berusaha mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an dan As-Sunnah maka dia akan sesat. Karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang membawa lembaran Taurat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi marah. Dia mengatakan, "Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab?" Apakah kau bimbang wahai Umar? Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup yang diturunkan Taurat, lembaran yang kau baca itu diturunkan kepada Musa. Seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Sudah, enggak perlu yang lain. Kita baca Taurat, Injil tidak boleh cari hidayah. Kalau ingin bantah, ingin komparasi boleh. Tapi kalau apa sih? Sunnah-sunnah Nabi Musa jangan. Rasulullah larang. Cukup Al-Quran dengan sunnah sudah cukup. Petunjuk yang sempurna. Allah sudah turunkan petunjuk sempurna. Maka celaka orang-orang yang mengatakan syariat tidak bisa dipahami kecuali kalau kita belajar filsafat. Filsafat dari mana? Nabi tidak pernah ngajar apa? Filsafat. Merasa kalau tidak bisa sempurna belajar agama, apalagi akidah, kecuali memahami filsafat atau falsafah, ini suatu perkataan dusta. Agama sudah sempurna, Nabi Muhammad SAW yang sempurna, Abu Bakar, Umar, dan para sahabat semuanya sudah sempurna agama mereka, ibadah mereka sempurna tanpa mengenal filsafat sama sekali. Maka tidak perlu. Petunjuk sudah jelas ya. Tadi hidayah di sini umum, hudan lil muttaqin. Kemudian setelah itu beliau berkata, wa hadza fihi kashfu syubahil ula anna alladhi la yattabi'uhu laysa huwa minal muttaqin. Fahadha yubayyinu qawla syayatin al-Qur'an la yufassar. Dan pada firman Allah ini hudan lil muttaqin merupakan bantahan kepada syubhat. Yang pertama bahwasanya kenapa? Karena yang tidak mengikuti Al-Quran bukan orang bertakwa. Maka ini fahadha yubayyinu, ini menjelaskan qaula syayatin, perkataan syaitan, Al-Quran la yufassar. Al-Quran la yufassar. Al-Quran tidak perlu ditafsirkan.
Maka beliau menyebutkan suatu syubhat yang sedang beredar di zaman beliau, yaitu mengatakan ngapain belajar Al-Quran Sunnah? Sudah tidak ada mujtahid, kata mereka. Tidak perlu belajar. Kamu nggak bakalan paham. Kamu nggak bakalan paham. Kamu siap mau memaham Al-Quran? Padahal Allah mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Berarti kalau orang bertakwa mau dapat petunjuk harus belajar nggak? Harus belajar. Allah berfirman, afala yatadabbarun Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Berarti kita bisa belajar Al-Quran. Tidak harus menjadi mujtahid mutlak. Harus menguasai seluruh. Sekarang antum sedang belajar Al-Quran enggak? Belajar, alhamdulillah. Ya, bisa, orang awam bisa belajar. Kalau Al-Quran hanya untuk orang-orang yang ahli fikih, buat apa kalau gitu? Al-Quran ini untuk semua. Ada Al-Quran ayat-ayat yang bisa paham cuma rasikhuna fil ilm. Kata Ibnu Abbas, Al-Quran itu ada berapa model. Ada ayat-ayat yang orang Arab baca langsung paham. Ada ayat-ayat yang orang awam baca langsung paham. Ada ayat-ayat yang bisa paham cuma para ulama. Ada. Dan ada ayat-ayat yang paham cuma Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak ayat yang kita bisa paham, orang awam bisa paham, diajari sedikit mereka bisa paham. Karena di sini Allah mengatakan Al-Qur'an itu hudan lil muttaqin, berarti isyarat agar orang-orang bertakwa belajar Al-Qur'an dan mencari hidayah dari Al-Qur'an. Mau tidak mau mereka harus belajar tafsir, mau tidak mau mereka harus mentadabburi Al-Quran. Jangan dengar syubhat orang-orang yang mengatakan kita ini siapa, enggak perlu belajar, kita bukan mujtahid, sudah baca Quran baca saja seakan-akan Al-Quran cuma untuk dicari keberkahan, dan ini salah. Kita belajar Al-Quran bukan cuma cari keberkahan saja, yang penting baca Quran di rumah berkah, sebelum kerja baca Al-Quran, pulang baca. Tidak dipelajari, ini kurang. Karena Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca, yang lebih penting daripada sekedar dibaca adalah untuk mencari petunjuk. Dan petunjuk tidak didapatkan kecuali dengan tadabbur Al-Quran. Faham? Maka ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Al-Quran tidak usah ditafsirkan. Baca saja. Jadi gimana? Al-Quran itu setiap lafal-lafal ada tafsirnya. Para sahabat mentafsirkan. Nabi SAW mentafsirkan. Maka perlu kita belajar agar dapat hidayah dari Al-Quran. Kemudian beliau menjelaskan tentang Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu ada hidayah. Ada yang bisa dapat hidayah, ada yang tidak bisa dapat hidayah. Tapi harus dipelajari. Kata beliau, وَهَذَا الْكِتَابُ مِثْلُ الْمَطَرِ لِلْأَرْضِ. Al-Quran ini seperti hujan yang turun ke bumi. فَالْأَرْضُ طَيِّبَةُ تَنْتَفِعُ بِهِ. Maka bumi yang baik bisa mengambil manfaat dari air hujan. Bisa menumbuhkan tumbuhan, bisa menyerap. وَالْأَرْضُ الْخَبِيثَةُ لَا يَنْفَعُهَا. Adapun bumi yang buruk tidak bisa mengambil air dari apa? Tidak bisa mengambil manfaat dari air hujan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, contoh Allah menjelaskan tentang bumi. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Bumi yang baik kalau kena hujan akan mengeluarkan tumbuhan yang baik. Karena tanahnya bagus, tanahnya baik. Subur, kena air hujan menumbuhkan tumbuhan yang baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Adapun bumi yang buruk, tanah yang buruk, ketika turun hujan mengeluarkan tumbuhan mungkin tumbuhan yang tidak baik karena kurang unsur-unsur yang bagus dalam tanah tersebut. Jadi tanah ini bagus kalau ditanam tumbuhan, kena hujan tumbuh bagus, tanah ini jelek tumbuhannya jadi tidak baik. Menunjukkan tanah berbeda-beda. Kata Allah, kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Kemudian dalam hadis saya bacakan ya. Sebenarnya dalam hadis Sahih Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm." Perumpamaan apa yang aku bawa, yang Allah utus aku dengan membawanya, yaitu ilmu dan petunjuk. Kama salil ghaithil katsir asaba ardan. Ilmu yang aku bawa ini, Al-Quran maupun sunnah, ilmu dan hidayah yang aku bawa ini, perumpamannya seperti hujan yang deras yang menimpa bumi. Fakana minha naqiyah qabilatil ma' fa'anbatatil kala wal ushbal katsir. Maka di antaranya ada bumi yang baik, tanah yang baik, menerima air, diserap, kemudian akhirnya menumbuhkan tumbuhan, menumbuhkan rumput-rumput yang banyak. Ya, ini model tanah yang pertama. Wa kanat minha ajadib. Ada tanah yang kedua yang dia tidak menyerap air, tetapi dia melengkung, bisa menampung air. Amsakatil ma. Dia tidak bisa menyerap air tapi dia menada air. Fanafa Allahu bihan nas, maka orang-orang bisa mengambil manfaat dari air yang ditampung oleh tanah tersebut. Fasyaribu wasaqau wazara'u. Maka mereka minum dari air tersebut, kemudian mereka menyirami tanaman mereka dan mereka bercocok tanam. Kemudian model tanah ketiga, wa asabat minha ta'ifatan ukhra. Ada model tanah yang ketiga. Innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Dia tanah yang datar, tidak bisa menahan air dan tidak bisa meresap air. Tanah yang datar.
Tidak ada faedahnya. Air hanya lewat aja, hanya lewat aja. Tidak bisa ditahan, tidak bisa diserap. Fadzalika mithlu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'atsanallahu bihi fa'alima wa 'allam. Adapun tanah yang pertama seperti orang yang faqih, yang paham. Dia menyerap dan dia mengajarkan. Dia menyerap dan dia mengajarkan. Wa mathalu man lam yarfa man faqih fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'atsanallahu bihi fa'alima fa'lam. Ada yang menampung air dan kemudian orang bisa menimba ilmu darinya. Nah, seperti para ahli hadis ada yang hafal meskipun dia tidak paham tentang fikihnya dalam, tapi dia bisa menyampaikan. Orang yang dengar bisa lebih paham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba betapa banyak orang yang disampaikan au aminas sami' ya. Betapa banyak orang yang disampaikan lebih paham daripada orang yang mendengar langsung. Kemudian yang ketiga, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Yang ketiga adalah model orang yang sombong, yang tidak mau tengok petunjuk Allah sama sekali, dia tidak menerima petunjuk Allah yang aku bawa petunjuk tersebut. Maka demikianlah kira-kira Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk untuk semua. Hidayat apa? Petunjuk untuk semua, hidayah apa? Irsyad. Orang kafir dengar, orang munafik dengar, Nabi bacakan di depan. Petunjuk jelas. Tapi yang bisa menerima tidak semua orang. Hanya orang bertakwa. Seperti tanah. Hujan menimpa seluruh tanah. Tapi ada tanah yang bisa meresap, menumbuhkan. Ada tanah yang tidak bisa menumbuhkan, tapi bisa diambil untuk menumbuhkan. Dan ada tanah yang tidak bisa terima dan tidak bisa meresap. Tidak ada faedahnya sama sekali. Maka demikianlah kira-kira perumpamaan Al-Quran terkait dengan seperti hujan. Baik, setelah itu Allah berfirman dalam ayat ini, kita lanjutkan ya. Jadi ini dalil bahwasanya seorang baca Quran berusaha mencari apa? Petunjuk. Dia harus belajar. Kalau dia bertakwa, Allah akan kasih dia petunjuk. Karena Allah mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi setelah itu beliau menyebutkan tentang tingkatan orang bertakwa. Perhatikan sini. Beliau rahimahullah berkata, wa dzakara fit taqwa wa dzukira fit taqwa tsalatsa maratib. Takwa itu ada 3 tingkatan. 3 tingkatan. Yang pertama, kata beliau, al-ula tajannubu syirik, menjauhi syirik. Menjauhi syirik. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah ijtinabul muharramat wa ada'ul faraid. Menjauhi yang haram-haram, menjauhi perkara-perkara haram dan menjalankan yang fardu. Yang fardu-fardu, yang wajib-wajib. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ats-tsalitsatu la yablughul abda an yakuna la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadiran mimma bihi ba's. Yaitu tingkatan yang tinggi, seorang tidak mencapai takwa sesungguhnya hingga seorang hamba meninggalkan apa yang tidak mengapa karena khawatir terjerumus dalam perkara yang dilarang. Sehingga seorang hamba meninggalkan perkara yang tidak mengapa karena khawatir. Karena khawatir terjerumus dalam hal yang dilarang. Padahal yang dilarang. Nah, inilah yang disebut dengan haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatihi. Itu takwa yang sesungguhnya. Wahai orang beriman, bertakwalah dengan takwa yang benar-benar takwa. Sampai kalau benar-benar takwa, sampai perkara yang tidak mengapapun kau tinggalkan. Seperti meninggalkan syubhat. Meninggalkan apa? Syubhat. Ya. Contoh, meninggalkan syubhat. Meninggalkan syubhat itu sebenarnya kan tidak sampai haram. Dia masih perkara yang diragukan. Baik, meninggalkan syubhat. Ya. Ini disebut wara'. Sampai meninggalkan yang mubah karena tidak ada faedahnya.
meninggalkan yang mubah karena tidak berfaedah. Ini disebut dengan apa? Zuhud. Disebut dengan apa? Zuhud. Karena kalau selalu melakukan perkara yang mubah, perkara yang mubah, lama-lama khawatir terjerumus pada perkara syubhat, lama-lama terjerumus pada perkara yang haram. Ini tingkatan yang tinggi. Beliau seakan-akan mengambil kata takwa, yaitu takwa secara bahasa artinya meninggalkan. Yaitu takwa artinya meninggalkan kemaksiatan. Hukum asal makna takwa. Seperti perkataan Nabi seorang penyair, dia berkata, saqatan nasifu falam turid isqatahu fatanawalatu wattaqatna biyadi. Kata beliau, wanita tersebut khimarnya, cadarnya jatuh, padahal dia tidak ingin cadarnya jatuh, maka dia pun mengambil cadarnya dengan satu tangannya, sementara tangannya menutup wajahnya. Wattaqatna biyadi, yaitu dia menutupi kami memandangnya dengan tangannya. Jadi takwa secara bahasanya mengambil penghalang dari siksaan Allah, yaitu dengan meninggalkan larangan-larangan. Takwa yang paling rendah adalah yang meninggalkan kesyirikan. Ini yang paling rendah. Ini paling rendah. Paling minimal, bukan paling minimal, paling minimal. Kemudian di atasnya lagi bukan syirik aja, seluruh perkara haram ditinggalkan. Ya, ini yang berikutnya. Yang lebih tinggi lagi bukan cuma perkara haram saja, syubhat pun dia tinggalkan. Bahkan yang mubah dia tinggalkan. Ini takwa yang luar biasa. Sejauh mana seorang takwanya tinggi, dia semakin mudah mengambil faedah dari Al-Quran. Ya. Makanya Allah sebutkan tingkatan orang bertakwa, misalnya Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum dzalimun linafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Maka kami wariskan Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya. Di antara mereka ada yang hanya sedang. Di antara mereka ada yang berlomba dalam kebaikan. Yang zalim yaitu dia melakukan yang fardu tapi juga melakukan yang haram, berdosa. Yang muqtasid itu hanya melakukan yang wajib-wajib, meninggal yang haram-haram. Yang lebih tinggi lagi bukan yang wajib saja dia kerjakan, yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Bukan yang haram saja dia tinggalkan, yang makruh-makruh pun dia tinggalkan. Ya. Maka tingkatan takwa bertingkat-tingkat. Ini beliau mengomentari hudan lil muttaqin. Maka seorang kalau bisa sampai pada derajat ketiga itu yang terbaik. Tapi ini memang susah ya. Kita banyak hal yang syubhat kita terobosin, kita jalankan, kan masih syubhat, belum haram. Ya, cari yang halal aja susah. Cari yang syubhat aja susah, katanya apalagi yang halal. Intinya, ikhwan, beliau yang menyampaikan bahwasanya takwa bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan. Qala Qatadah, setelah itu beliau menyampaikan tafsir Qatadah tentang firman Allah lil muttaqin, kemudian Allah menyebutkan sifat orang bertakwa. Perhatikan di sini kata Allah, sifat orang bertakwa tersebut yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib humul ladzina na'atahumullah biqaulihi alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu Qatadah menyatakan bertakwa itulah sifatnya siapa? Ya inilah sifat-sifat orang bertakwa, sifat-sifat orang bertakwa. Sifat pertama yang Allah sebutkan adalah beriman kepada yang gaib. Demikian juga wallati ba'daha, dan sifat-sifat berikutnya wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini semua sifat-sifat orang bertakwa, ya, sifat orang yang bertakwa. Kemudian wa qauluhu alladzina yu'minul ghaib fihi khamsu ibarat. Apa tafsir alladzina yu'minuna bil ghaib? Bil ghaib sini maksudnya apa? Yang beriman kepada yang gaib ada 5 tafsiran. Ada 5 tafsiran. Kita sebutin. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kata beliau, ini ada 5 tafsiran. Yang pertama, yaitu dari Abul Aliyah. Pendapat Abul Aliyah. Abul Aliyah seorang tabi'in. Ya. Beliau suka menafsirkan ayat-ayat Allah seperti beliau menafsirkan Ar-Rahman al-Istawa.
Istawa maksudnya irtafa'a, yaitu di atas. Ya, beliau tafsirkan misalnya. Sering dinukil tafsiran beliau karena salah seorang ulama dari kalangan tabi'in ahli tafsir. Beliau menafsirkan yaitu dengan yang gaib maksudnya rukun iman dan gaib-gaib lainnya. Saya bacakan perkataan beliau. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Aliyah tentang tafsiran ayat ini, beliau berkata, alladzina yu'minul ghaib, yaitu yu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa jannatihi, beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, malaikat, rasul-rasulnya, hari akhirat, beriman ada surga, wa narihi, neraka, wa liqaihi, beriman akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minu bil hayati ba'dal maut, beriman akan adanya kehidupan setelah kematian, wabil ba'thi, dan beriman kepada hari kebangkitan, fahada ghaibun kulluhu, ini semua perkara gaib. Yaitu beliau menyebutkan rukun iman, terutama rincian rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhirat. Itu beliau mengatakan beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, kemudian para rasulnya, kemudian iman kepada hari akhirat. Itu beliau merinci kepada surga, pada neraka, kepada pertemuan dengan Allah, beriman kepada kehidupan setelah kematian, beriman dengan hari kebangkitan, ini semua gaib. Jadi beliau tafsirkan, ini pendapat Abu Aliyah, pendapat pertama. Yang kedua tentang usulul iman ya. Yang kedua gaibul Quran. Gaib maksudnya adalah gaib Al-Quran. Maksudnya apa? Yaitu gaib perkara-perkara gaib yang disebutkan dalam Al-Quran. Perkara gaib yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini tafsirannya lebih luas. Dalam Al-Quran gaib banyak sekali disebutkan. Banyak sekali. Dalam Al-Quran banyak sekali perkara gaib disebutkan. Apa saja? Di antaranya misalnya rukun iman. Dalam Al-Quran ada enggak? Ada. Contohnya beliau sebutkan sini, contoh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surat At-Talaq ayat 2. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini gaib. Allah mengatakan siapa yang bertakwa Allah kasih solusi. Ini gaib atau tidak? Gaib. Buktikan aja. Allah hanya kasih kaidah, siapa bertakwa ada solusi. Ini gaib. Kalau kau percaya, lakukan. Kalau kau bertakwa akan ada solusi. Ini contoh bagi Syekh Abdul Wahab, ini contoh gaib Al-Quran. Contoh juga seperti kaqaulihi wa inna jundana lahumul ghalibun, sungguhnya tentara kami pasti menang. Kelihatannya kalah tapi Allah mengatakan tentara kami pasti menang. Ini juga gaib, masa depan. Tinggal benar-benarkah kita menjadi tentara Allah? Benar-benarkah kita menjalankan syariat Allah? Kalau tentara Allah pasti menang cepat atau lambat. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Kata Syekh ini termasuk perkara gaib karena bicara tentang masa depan. Wa hadza syai'un yadhkuruhu Allah Ta'ala. Ini perkara yang Allah sebutkan, wa asbabuhu mukhtalifah, dan sebab-sebabnya berbeda-beda. Wa yaqa'u mithla ma dzakarahu Allah, dan terjadi seperti yang Allah sebutkan. Wa ta'rifuha bimabda'i halin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma waqa'a fi hadzal zaman. Dan engkau mengetahui apa yang terjadi, bagaimana awal kondisi dakwah Nabi dan para sahabatnya, dan apa yang terjadi di zaman sekarang. Itu kau bisa lihat bagaimana Allah kabarkan tentang masa depan kemudian terjadi sebagaimana yang Allah kabarkan. Maka pada tafsiran kedua ini, alladzina yu'minul ghaib, yaitu mengimani seluruh yang gaib yang disebutkan dalam apa? Al-Quran. Maka penafsirannya lebih umum. Benar atau tidak? Ini lebih umum. Lebih luas. Tapi tafsiran yang ketiga, ma'ata'anillah wa huwal wahyan, yaitu yang datang dari Allah. Yang gaib maksudnya yang datang dari Allah. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Atau disebut dengan Al-Ghaib Al-Quran. Wa huwa al-wahyan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini lebih umum lagi karena cuma bukan Al-Quran saja, tapi juga Sunnah. Karena Rasulullah juga mengabarkan perkara-perkara yang gaib. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi'ah. Gaib yang dimaksud dalam sebagai riwayat yaitu Ar-Rabi'ah bi ghaibil Islam. Ghaibul Islam, yaitu gaib Islam. Apa ini maksud gaib Islam? Yaitu perkara-perkara gaib yang khusus disebutkan
dalam syariat Nabi Muhammad, yaitu perkara-perkara gaib yang baru dikabarkan dalam agama Rasulullah, agama Islam. Agama Islam yang tidak diketahui oleh orang-orang ahlul kitab sebelumnya. Yang tidak diketahui oleh ahlul kitab sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Dulu di Taurat juga di Injil ada enggak tentang perkara gaib? Ada. Nabi Musa sebutkan tentang hari kiamat, tentang sifat-sifat Allah, tentang banyak hal gaib. Demikian juga Nabi Isa menyebut tentang masa depan, tentang hal gaib banyak disebutkan. Tetapi gaib ini gaib yang khusus. Kata Syekh, ihtirazun an kalami ahlul kitab. Agar membedakan dengan ahlul kitab. Karena ahlul kitab beriman dengan sebagian gaib. Ada gaib namanya gaib Islam. Hanya dikabarkan dalam syariat apa? Islam. Perkara-perkara yang lebih detail. Yang mungkin belum disampaikan oleh Nabi Musa. Karena syariat Islam sempurna. Baik secara iman juga sempurna. Secara fikih juga sempurna. Maka ada perkara-perkara gaib baru. Yang mungkin belum disampaikan dalam Taurat dan Injil. Namanya sehingga mengeluarkan ahlul kitab. Berarti ahlul kitab enggak masuk dalam ayat ini. Karena ahlul kitab kalau masuk ayat ini dia harus beriman kepada gaib yang ada dalam Taurat dan Injil dan juga harus beriman dengan gaib yang khusus ada dalam Islam. La taj'alhu mithla syar'i Rasul. Ini bukan terkait dengan syariat Rasul tapi perkara-perkara gaib yang dikabarkan. Wa ma dzukira fil jibti wat taghut fa huwa min babi aula. Adapun ahlul kitab mereka bahkan tidak beriman kepada gaib-gaib yang disebutkan oleh Nabi, bahkan mereka beriman kepada al-jibti wa taghut. Seperti Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang diberikan sebagian dari kitab suci, yaitu diberikan Taurat atau Injil, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada sihir dan kepada dukun. Maksudnya saya ingin menyampaikan ada orang ahlul kitab, mereka tidak beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Nabi, bahkan mereka beriman sebaliknya, mereka beriman kepada sihir dan tagut, dan itu adalah perkara-perkara syirik. Kemudian pendapat yang kelima, yang dimaksud dengan gaib di sini adalah al-iman bil qadar. Al-iman bil qadar. Tapi ini semua pendapat-pendapat terkait dengan yang dimaksud dengan gaib. Kemudian beliau berkata wa kullu hadza minal imani bil gaib. Dan semua ini adalah termasuk iman bil gaib. Semua pendapat 1 2 3 4 5 semuanya benar. Semuanya benar karena termasuk yang gaib. Wal imanu bihi wajib dan beriman dengan ini semua adalah wajib. Maka di antara ciri orang bertakwa beriman dengan ini seluruhnya. Semua pendapat ini benar. Ini di antara dalil atau penjelasan para ulama bahwasanya hukum asal tafsir kalau ada khilaf itu adalah ikhtilaf tanawu. Ini faedah hukum asal. Jadi khilaf ya. Ada dua. Yang pertama disebut dengan khilaf di kalangan ahli tafsir. Khilaf di kalangan ahli tafsir. Kemudian khilaf di kalangan ahli fikih. Nah, kalau khilaf di kalangan ahli tafsir, asalnya, ini faedah, adalah khilaf at-tanawwu. Disebut dengan khilafu at-tanawwu. Yaitu hanya berbeda sudut pandang. Semuanya benar tapi beda sudut pandang. Variasi aja, khilaf. Semuanya benar, hanya beda sudut pandang. Semuanya benar. Benar, hanya beda ungkapan. Hanya beda contoh atau ungkapan. Ya, ini. Adapun khilaf dalam di antara ke ahli fikih, hukum asalnya adalah khilaf tadad. Asalnya adalah khilaf at-tadad. Itu kontradiksi. Misalnya dalam masalah tertentu, mazhab ini bilang haram, mazhab ini bilang tidak haram. Contoh, apakah lelaki kalau menyentuh wanita, menyentuh istrinya habis wudu, batal atau tidak? Satu bilang batal secara mutlak. Satu bilang tidak batal secara mutlak. Satu bilang
batal kalau ada syahwat. Berarti kontradiksi enggak? Nah ini fikih kan rata-rata begitu. Namanya khilaf kontradiksi. Satu pendapat A, satu pendapat B, satu pendapat C. Adapun khilaf tafsir tidak. Rata-rata khilaf tafsir cuma beda contoh doang. Seperti ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim? Ada yang bilang Al-Quran. Ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan Islam. Ada yang mengatakan Abu Bakar dan Umar. Semuanya benar atau tidak? Benar. Cuma itu sekedar beda contoh. Contoh seperti ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa makna ghaib? 5 pendapat. Ada yang mengatakan perkataan Abul Aliyah. Ada yang mengatakan ghaib Al-Quran. Ada yang mengatakan ghaib Islam. Ada yang mengatakan yang datang dari Allah. Ghaib Al-Quran dan ghaib sunnah. Ada yang mengatakan iman bil qadar. Semuanya benar atau tidak? Benar. Itu namanya khilaf at-tanawwu. Faham? Ada istilah kalau antum dengar. Dan rata-rata ahli tafsir khilafnya seperti ini. Ada khilaf tadad, ada, tapi sedikit. Beda ahli fikih khilafnya biasanya kontradiksi. Ini beda. Oleh karenanya 5 pendapat ini semua benar. Sebagaimana berkata Ibnu Katsir, fa kullu hadhi mutaqaribatun fi ma'nan wahida. Semua ini mirip-mirip, maknanya sama saja. Lianna jami' hadhil madhkurat minal ghaib alladhi yajibul imanu bih. Karena semua yang disebutkan pendapat ini semuanya perkara ghaib yang harus diimani. Paham? Mulai pusing tidak? Tidak kan? Insyaallah. Jadi antum harus beriman kepada semua yang ghaib. Ghaib yang rukun iman, beriman. Perincian rukun iman kelima, iman hari akhirat. Kata Abul Aliyah, beriman kepada surga. Adanya surga benar. Al jannatu haq. Neraka ada, surga itu ada. Antum akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab, disidang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sidang belum disidang di sini akan disidang di sana. Sidang yang tidak beres akan diulang sidangnya. Allah yang akan sidang. Antum harus beriman dengan adanya timbangan. Antum harus beriman dengan hari kebangkitan. Ini perincian hari kiamat. Semua antum harus beriman. Taib, ada gaib Al-Quran. Perkara yang Al-Quran sebutkan semua gaib beriman. Allah beriman, berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Siapa yang bertakwa solusi, berimanlah, kerjakan, kau akan mendapatkan apa? Solusi. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Tentara kami pasti menang, Taib. Buktikan kau adalah tentara Allah. Kau berjuang karena Allah. Ikhlas membela, bukan mencari dunia, mencari akhirat, pasti menang. Ini perkara gaib. Dan banyak perkara gaib dalam Al-Quran. Seperti Allah berfirman, Ghulibatir Rum, fi adnal ardi, wa hum ba'di ghalib sayaghlibun, fi bidhi sinin. Kata Allah, Romawi dikalahkan oleh Persia. Ya. Dengan kekalahan yang sangat luar biasa. Ketika Romawi kalah di zaman itu, di zaman para sahabat, maka orang-orang bilang Romawi tidak bakalan bangkit lagi, akan hancur karena kekalahannya parah. Tapi Allah bantah, kata Allah, wa hum bim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka kalah akan menang. Fi bidhi sinin dalam beberapa tahun. Ini perkara masa depan enggak? Ternyata benar, Romawi mengalahkan lagi Persia. Ini contoh perkara gaib yang, atau perkara gaib yang Al-Quran sebut tentang masa lalu. Tentang Nabi Nuh, tentang Nabi-Nabi sebelumnya. Banyak masa lalu yang gaib yang kita tidak tahu. Atau perkara gaib tentang malaikat begini, malaikat begitu. Ya. Wan-nazi'ati dan seterusnya. Wan-nasyita dan seterusnya. Banyak sifat-sifat malaikat Allah sebutkan. Gaib Islam, perkara-perkara gaib yang baru, yang belum mungkin disebut oleh para Nabi-Nabi sebelumnya. Itu banyak perincian-perincian gaib yang Rasulullah jelaskan. Yang tidak kita dapat dalam Taurat dan Injil. Atau iman kepada takdir. Ini semua perkara gaib yang harus diimani. Baik, kita lanjutkan. Sifat orang bertakwa berikutnya, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan sebagian apa yang mereka infakkan. Atas Syekh Muhammad Abdul Wahab, amatun li jami'in nafaqat. Di antara sifat mereka selain salat, mereka berinfak dengan apa yang kami, dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka. Maka ini umum mencakup seluruh jenis nafkah. Nafkah wajib, nafkah tidak wajib, nafkah sunnah. Terkait dengan orang jauh, terkait dengan kerabat, terkait dengan fakir miskin, semua jenis nafkah sedekah yang kita lakukan, terkait dengan istri nafkah wajib, terkait anak nafkah wajib, terkait kepada orang tua nafkah wajib, atau terhadap tetangga, terhadap kerabat, berbagai macam nafkah semua masuk dalam ayat ini. Yaitu orang-orang beriman suka bersedekah dan mengeluarkan hartanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin a'laha, tetapi nafkah yang paling top adalah zakat. Kenapa? Karena zakat rukun Islam. Ini saya sering sampaikan agar kalau kita keluarkan zakat kita semangat. Karena sebagian orang kalau keluarkan zakat dia banyak potong-potong, seakan-akan lagi ditarik pajak. Padahal zakat itu bukan pajak. Zakat itu adalah sedekah terbaik karena dia rukun. Sebagaimana kalau kita sholat,
sebagian orang semangat untuk sholat malam, tapi sholat subuhnya kurang semangat. Ini salah. Karena sholat subuh adalah wajib, adapun sholat malam hukumnya sunnah. Dan yang mana lebih afdal, wajib atau sunnah? Wajib. Kalau kita sholat sebelum subuh merasa dapat pahala, kata Rasulullah SAW, rakaatul fajri khair minad dunya wa fiha, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang lebih aku cintai dari perkara wajib yang dia kerjakan. Itu Allah lebih suka perkara wajib dari perkara yang sunnah. Jadi kalau kerjakan wajib yang semangat. Kita kalau kasih nafkah kepada anak istri semangat. Kalau bayar listrik wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib. Ya. Karena itu nafkah wajib. Kalau nggak bayar listrik, nggak ada listrik di rumah nggak bisa kerja. Ya. Bayar SPP wajib atau tidak? Jangan sampai karena banyak pondok yang mengeluh. Orang tua wali murid sedekah tapi waktu bayar SPP nggak wajib. Padahal wajib ini untuk dipendidikan anak-anaknya. Nah kalau kita lagi bayar listrik, bayar SPP hendaknya kita merasa berpahala. Bahwasanya uang saya keluarkan pada perkara yang wajib. Jangan ketika membantu janda baru merasa berpahala. Membantu fakir miskin baru merasa berpahala. Tapi ketika membantu istri tidak merasa berpahala, terbalik. Justru membantu janda sunnah atau wajib? Sunnah. Kalau semakin tua semakin sunnah. Semakin butuh berarti. Kalau membantu menafkah istri wajib atau sunnah? Wajib. Maka mana yang lebih harusnya merasa dapat pahala, berasa gembira ketika melaksanakan yang wajib. Nah, Syekh mengingatkan zakat itu yang paling afdal. Karena dia nafkah yang rukun. Maka seorang ketika bayar zakat harusnya semangat. Antum makanya kalau pulang dari sini kalau bayar SPP anak-anak semangat. Jangan merasa seperti dipajakin. Rugi bayar SPP. Jangan. Rugi bayar listrik. Ini sedekah wajib. Karena antum kalau nggak kerjakan anak-anak nggak sekolah. Rumah nggak jalan. Ini sedekah wajib, pahalanya besar. Demikian juga kalau kita bantu fakir miskin juga merasa pahala. Tapi jangan sebaliknya. Bantu fakir miskin merasa berpahala. Bayar SPP merasa tidak pahala. Salah. Yang wajib lebih utama. Makanya Rasulullah mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Sekeping dinar 4/4 gram emas murni, 24 karat. Sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Sekeping dinar anfaqtahu fi raqabah. Sekeping dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin. Sekeping dinar yang kau sedekahkan untuk fakir miskin. Wa dinarun anfaqtu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, a'dhamuhu ajran, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kau infakkan untuk keluargamu. Lebih pahala. Membantu fakir miskin, mana lebih pahala yang lebih besar? Membantu fakir miskin kasih 1 juta dengan bayar SPP anak sekolah 1 juta. Mana lebih besar? SPP kan itu wajib. Antum mendidik anak wajib. Di antaranya dengan sekolah. Maka hadirkan dalam diri antum adalah pahala. Sama seperti zakat. Zakat ini puncaknya pahala. Sebagian orang ketika berzakat, Ustadz, yang segini zakatnya kah? Waduh Ustadz, bisa dikurangi enggak? Iya, saya sampai bilang antum jangan antum merubah mindset antum. Zakat itu pahala besar. Baik kalau antum bayar turah-turah malah lebih bagus. Artinya jangan sampai ada yang ragu-ragu. Kalau ragu bayar aja. Karena itu sedekah yang paling bagus. Karena dia rukun Islam. Maka beliau menyebutkan sini wa dzukira, dan disebutkan anna waznata minaz zakati khairin min arba'ina ghairiha. Min arba'ina ghairiha. Kata beliau, ada yang mengatakan misalnya satu ukuran zakat lebih baik daripada 40 sedekah yang lain. Misalnya 1 kilogram kalau itu zakat lebih afdal dari 40 kilogram kalau sedekah selain zakat. Menunjukkan bahwasanya ini ada berpendapat demikian. Ini menunjukkan bahwasanya zakat itu wajib, pahalanya besar. Beliau ingatkan, infak itu banyak, tetapi yang paling diperhatikan infak-infak yang wajib. Di antara infak wajib yang paling harus diperhatikan adalah terkait dengan apa? Zakat. Paham? Kemudian ayat berikutnya, sifat orang bertakwa, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Kata beliau, wa hadza min atfil khas 'alal am, ya. Ini menggandengkan yang lebih khusus daripada yang lebih umum, ya. Wa huwa naw'an, dan ini ada 2 model,
kaunuhu minhum, karena termasuk dari sebelumnya. Di antara iman gaib, karena iman gaib tadi umum, di antara bentuk iman dengan yang gaib adalah iman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, ya. Berapa menit lagi? Berapa menit? Tapi kita lanjutkan. Maka beliau berkata, dan dia ada dua model, al-awwalu kaunuhum, yaitu bahwasanya orang-orang ini yang Allah sebutkan dan orang-orang yang beriman kepada yang turunkan kepadamu dan kepada yang sebelummu, ini termasuk orang-orang muttaqin. Ini khusus, sebelumnya lebih umum. Apa itu menggandengkan yang khusus kepada umum? Maksudnya yang disebutkan sebelumnya lebih umum, yang disebutkan setelahnya lebih khusus. Contohnya saya mengatakan, telah datang para ustadz dan Ustadz Yazid rahimahullah misalnya. Taib, para ustadz umum atau tidak? Kemudian saya sebutkan yang lebih khusus, misalnya Ustadz Yazid. Karena di antara para ustadz adalah Ustadz Yazid. Ya. Allah berfirman di sini, hudan lil muttaqin, beriman, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di antara orang-orang bertakwa adalah yang ini. Ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan yaitu para ahlul kitab yang beriman kepada yang turun kepadamu dan turun juga kepada sebelum engkau. Termasuk orang-orang, jadi ini adalah khusus setelah disebutkan lebih umum. Ats-tsani khaufuz zalaq wa zalaq an tarudda syai'an mimma unzila ala al-anbiya al-mutaqaddimin. Kita juga ambil faedah dari sini. Dia lebih khusus ketika Allah mengatakan beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan turun kepada nabi-nabi sebelummu. Maka ada ketakutan. Takut apa? Jangan sampai engkau menolak sesuatu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Au syai'an minalladzi unzila ala Muhammad, atau yang turunkan kepada Nabi Muhammad kau tolak. Idza lam yakun ala hawaq, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsumu. Khususan idza kana laka munazi', terlebih kalau kau sedang berdebat dengan orang yang tidak suka dengan engkau. Wa banal haqqu ma'a khasmihi, ternyata setelah dicek dia lebih benar daripada apa yang kau sampaikan. Terhadap perdebatan ternyata dia benar. Fal iman, maka iman melazimkan annaka tusarrih bil idhan wal inqiyad, maka kau mengatakan benar, kau tunduk. Karena di antara sifat orang bertakwa beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Wa hadza waqi', dan ini benar terjadi. Maksudnya beliau ingatkan di antara ciri orang beriman. Tapi kita ulangi, di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat keempat menyebutkan model khusus, ya. Setelah Allah sebutkan secara umum yaitu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, kemudian Allah sebutkan sifat-sifat orang bertakwa. Kemudian ada orang khusus, yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada sebelummu, yaitu beriman kepada Islam dan juga yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di sini saya mengingatkan bahwasanya hati-hati, jangan sampai kau tergelincir di mana kau menolak sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atau diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Terutama jika kau sedang berdebat dengan orang lain. Kalau ternyata Allah menunjukkan kebenaran pada lawanmu, maka terimalah sebagai bukti kau orang bertakwa, sebagai bukti kau beriman kepada apa yang turun kepada Nabi Muhammad dan Nabi sebelumnya, kau terima. Seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, tidaklah aku berdebat dengan seorang pun kecuali aku berharap annal haq yajri ala lisanihi. Tidaklah aku berdebat dengan seorang pun kecuali aku berharap kebenaran muncul dari lisan lawanku sehingga aku terima. Kebanyakan orang tidak. Kebanyakan orang kalau debat pingin dia yang benar, lawannya kalah. Sehingga dia mukabir, terkadang dia ngeyel. Karena dia kalau kalah debat dia malu, apalagi debatnya terbuka. Imam Syafi'i sebaliknya. Karena keikhlasan ketulusannya dia mengatakan justru saya pingin kalau lagi debat ternyata yang benar lawan saya. Ya. Maka saya mengingatkan, ingat ciri orang bertakwa, dia tunduk dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya ketika kau sedang berdebat, ternyata kebenaran jelas pada lawanmu, terimalah. Itu ciri orang bertakwa. Tapi kalau kau tolak, berarti kau bukan orang bertakwa. Jangan terpedaya. Berarti kau tidak bertakwa. Kau hanya beriman kepada yang sesuai dengan hawa nafsumu, kata beliau. Yang tidak sesuai hawa nafsumu, kau tidak beriman. Berarti kau bukan orang bertakwa. Karena ciri orang bertakwa menerima. Sesuai hawa nafsu atau tidak hawa nafsu, dia tetap terima. Faham itu? Makanya beliau mengatakan hati-hati dengan ketergelinciran. Dan ini terjadi. Ada orang seperti itu. Sudah benar merasa di atas kebenaran, merasa bertakwa, merasa di atas petunjuk. Ketika terjadi diskusi ternyata dia kalah debat, dia tolak itu kebenaran. Berarti kau tidak bertakwa. Kau hanya bertakwa kalau sesuai dengan hawa nafsu.
Kemudian beliau berkata, wa bil akhirati hum yuqinun, sifat berikutnya adalah beriman kepada hari akhirat. Yuqinun, yakin. Yakin, itu benar-benar yakin, bukan cuma sekedar ilmu, tetapi benar apa? Merasuk dan yakin. Dan kalau yakin, mengkonsekuensikan kata beliau, wal iqanu bil akhiratu yastalzimul isti'dada laha bil a'mal. Maka kalau yakin, melazimkan persiapan dengan amal soleh. Enggak mungkin saya bilang yakin, tapi saya tidak ada aplikasi. Mana aplikasinya kau yakin? Yakin hari kiamat tapi tidak pernah baca Quran. Yakin hari kiamat tapi pelit. Yakin hari kiamat tapi yakin apaan kalau begitu? Itu omong kosong. Kalau kau yakin kau pasti persiapan. Kalau tidak yakin maka tidak persiapan. Ragu-ragu tidak persiapan. Kalau yakin kau bakalan mati. Kalau mati sudah nggak bisa beramal. Harusnya kau persiapan. Harusnya kau perhitungan dengan waktumu. Tidak buang-buang waktu. Karena saatnya kita masih hidup saatnya kita mengumpulkan banyak amal soleh. Kalau idza matal insan inqata amalu. Kalau manusia meninggal udah nggak bisa beramal soleh. Maka ada seorang salaf ketika dia menghisap dirinya dia berkata, saya bayangkan kalau seandainya saya meninggal dunia. Kemudian saya bayangkan ternyata saya masuk surga. Maka saya makan dari buah-buah di surga. Saya berpelukan dengan bidadari-bidadari. Terus saya bayangkan kalau saya masuk neraka. Ternyata saya merasakan azabnya. Kalau saya masuk neraka, saya ditanya, apa yang kau inginkan? Saya ingin kembali ke dunia beramal soleh. Nah, sekarang saya masih di dunia. Saatnya beramal soleh. Karena kalau dia meninggal, ketabrak mobil, selesai. Mau berzikir, subhanallah udah gak bisa. Mau senyum sama orang tua udah gak bisa. Mau kasih permen istri udah gak bisa. Udah mati, selesai. Mau sedekah sedikit udah gak bisa. Baca Quran satu ayat nggak bisa, udah nggak bisa, selesai. Inqata anhu amaluhu, putus amalnya. Mending kalau punya anak soleh doain kita, kalau nggak punya, mending ada istri soleh doain kita. Kita mati dia maki-maki sama dia, karena pelit. Dulu suami saya pelit banget, kurang ajar. Alhamdulillah mati. Kalau istri soleh kita didoain, anak soleh doain. Kalau kita kurang ajar dulu, alhamdulillah Allah selamatkan aku darinya. Repot. Selesai. Makanya kalau kamu yakin, kalau kita yakin bakalan meninggal, harusnya kita ada prakteknya. Apa prakteknya? Aplikasinya apa? Aplikasinya kita, manusia berusaha, namanya kekurangan, malas harus dilawan. Berdosa ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dipanggil Allah. Dan mau tidak mengenal tua atau muda. Mau kaya miskin gak ada urusan. Olahragawan gak ada urusan. Kena gula gak ada urusan. Waktunya mati mati. Oleh karenanya mumpung masih hidup, siap-siap kalau yakin dengan hari akhirat. Kemudian Allah berfirman, ulaika, mereka itu yakni al-mutassifina bima taqaddam, yaitu memiliki sifat-sifat tadi, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablil akhirati hum yuqinun. Ini. Ala hudam mir rabbihim, mereka berada di atas petunjuk Rabb mereka. Kata Syekh Abdul Wahab, allaqal hidayata wal falah bil ittisafi bima taqaddam. Allah mengkaitkan petunjuk dan kemenangan dengan sifat-sifat tadi. Artinya siapa yang memiliki sifat-sifat tadi, dia yang dapat hidayah. Siapa yang memiliki sifat-sifat tadi, maka dialah yang mendapat kemenangan. Dan itulah kemenangan yang sungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga, itulah yang sukses. Memiliki sifat-sifat tersebut, maka seorang akan sukses. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk surat Al-Baqarah mulai ayat 102. Syekh loncat langsung memang ayat-ayat sihir. Jadi dia tidak nafsirkan semua, tapi dia pilih ayat-ayat yang ingin beliau tafsirkan. Pertemuan berikutnya surat Al-Baqarah tentang wattaba'u ma tatul syayatin ala mulki Sulaiman, tentang ayat-ayat terkait dengan Nabi Sulaiman dan tuduhan Nabi Sulaiman melakukan ilmu sihir dan yang lainnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.